Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nian Husna. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku budaya masyarakat terhadap pandemi COVID-19 atau virus corona. Penjelasan tentang virus corona tersebut adalah jenis baru dari penyakit yang dapat menular. Penyakit ini dapat terjadi dari hewan dan manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Virus corona merupakan tren baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya karena menginfeksi manusia. Belum diketahui dengan jelas asal mula virus corona ini, namun beberapa peneliti menduga bahwa penyebaran virus corona ini dilalui dari hewan. Hewan apakah itu? Yaitu hewan kelelawar yang banyak ditemukan di kawasan Timur Tengah. Penyakit menular COVID ini muncul karena belum ada suatu cara kontrol yang tepat terhadap penyakit ini. Munculnya pandemi COVID-19 membuat dunia menjadi gelisah dan resah, termasuk di Indonesia. Bahaya pandemi COVID-19 menunjukkan dengan adanya jumlah korban positif dan korban meninggal dunia dikarenakan COVID ini semakin meningkat perharinya. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau untuk mengisolasi diri dengan cara melakukan social distancing. Hal inilah yang mengakibatkan pembatasan perilaku budaya masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Di antaranya terdapat pada sektor pendidikan, yaitu SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Seperti yang dilakukan kita sekarang ini, kita menggunakan sistem daring atau kuliah online. Biasanya pembelajaran tatap muka. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini terjadi perubahan menjadi tidak tatap muka lagi, atau kita dengan pembelajaran dengan cara sistem daring atau kelas online. Selanjutnya pada sektor ekonomi masyarakat. Pada sektor ekonomi masyarakat mengalami penurunan yang sangat drastis, khususnya pekerja informal. Pekerja informal apa saja, yaitu supir, tukang parkir, buruh, hingga petani. Walaupun ada pesan dari Presiden bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, tetapi itu tidak memungkiri kita untuk dapat mencukupi selama social distancing ini. Dan adanya social distancing maka akan merubah perilaku budaya masyarakat ini. Tidak ada lagi kerumunan seperti sholat Jumatan, nongkrong di kafe, pengajian, serta kegiatan lainnya yang bersosialisasi. Tetapi masyarakat sekarang menggunakan sosmed untuk berinteraksi satu sama lain. Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan bersosialnya, tidak memungkiri untuk mereka tidak betah di dalam rumah. Tetapi dengan cara berinteraksi melalui sosial media, yaitu dengan cara video call, via Zoom, itu tidak menghalang mereka untuk saling berkomunikasi. Terdapat juga 7 unsur budaya
Budaya memiliki unsur tertentu yang menjadi perwujudan dari kebudayaan di suatu masyarakat terhadap pandemik COVID-19. Terdapat 7 kebudayaan universal, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi peralatan, dan organisasi kemasyarakatan. Yang pertama, dalam bahasa. Bahasa adalah media bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi secara lisan dan verbal. Bahasa menjadi alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan mereka. Dalam bahasa, orang yang mengomunikasikan tentang penyebaran penyakit bahaya coronavirus ini secara lisan dan verbal, yaitu dengan cara bersosialisasi dan menyampaikan berita melalui televisi, dan verbal melalui koran atau sosial media. Dengan kondisi kita saat ini, bersosialisasi kita tidak mungkin melakukan itu, jadi kita dapat berkomunikasi melalui sosial media yang saya sampaikan sebelumnya. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Dalam merebaknya kasus COVID-19 ini, masyarakat dunia dituntut untuk lebih waspada dan teliti terhadap gejala apapun yang ada di sekitarnya. Sistem pengetahuan ini dengan adanya kasus ini diharuskan menjadi lebih berkembang. Ambil contohnya seperti enggan menjaga kebersihan, makan sembarangan, malas mencuci tangan, dan suka berkerumunan di tengah keramaian. Dengan adanya kasus ini, kita dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau kita bisa menjaga pola hidup sehat kita dengan merubah kebiasaan buruk kita menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu sistem teknologi dan peralatan. Sistem peralatan hidup dan teknologi juga menempati posisi pada unsur kebudayaan. Maka poin ini tidak lepas dari pembahasan. Dampak ditimbulkan oleh COVID-19 ini, virus ini dapat menyebar melalui sentuhan. Kita ambil contoh penyebaran yang terjadi dari Italia, yang mana merupakan negara dengan angka kematian terbesar nomor 2 setelah Cina sendiri. Uang kertas yang mana merupakan metode transaksi modern yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, khususnya di Italia, dan dituding menjadi membawa virus itu sendiri. Hampir keseluruhan negara di bagian tersebut, metode memindai sidik jari seperti pada daftar hadir, fingerprint juga dituding menjadi media penularan COVID-19. Selanjutnya, yang keempat yaitu unsur kebudayaan. Kesenian menjadi wujud ekspresi jiwa manusia dituangkan dalam sebuah karya seni. Terdapat banyak jenis-jenis seni, yaitu seni musik, seni tari, seni rupa, dan sebagainya. Dalam unsur ini, COVID-19 dijadikan sebuah fenomena yang bahkan dibuatkan menjadi sebuah lagu. Meskipun banyak pihak yang merasa hal ini seperti bukanlah suatu yang pantas dijadikan lagu karena dianggap tidak menghormati para korban, apalagi khususnya keluarga yang meninggal akibat COVID-19 ini. Yang kelima, sistem mata pencaharian dan ekonomi. Sistem mata pencaharian ekonomi, di dalam sistem ini orang-orang berkesepakatan menjadikan mata pencaharian dengan cara membuat hand sanitizer dan menjual masker untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena orang-orang menghindari virus corona dengan cara menjaga kesehatan, salah satunya dengan memakai hand sanitizer tadi, dan konsumen sering kehabisan stok. Maka dari itu beberapa orang menjadikan mata pencaharian mengelola hand sanitizer tadi. Tetapi dalam keadaan yang sedang tidak kondusif seperti ini,
juga terdapat oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam keadaan seperti ini. Oknum tersebut menjual barang dengan harga yang sangat tinggi, yang seperti itu tidak sesuai. Misalnya dengan harga hand sanitizer yang biasanya kita temukan harganya 14.000 bisa mencapai 75.000. Dan yang keenam yaitu religi dan kepercayaan adalah unsur kebudayaan selanjutnya. Banyak pemuka agama yang membatasi kegiatan beribadah umatnya dikarenakan untuk menghindari bahaya virus corona tersebut yang dengan di tengah keramaian ataupun kumpulan manusia. Hal ini menunjukkan berbagai pro dan kontra selama tujuannya untuk menghindari bahaya, dan lagi pula banyak agama yang memperbolehkan hal tersebut karena kita sedang dalam keadaan darurat dan beribadah, dan kalian bisa beribadah di rumah kalian masing-masing. Dan yang ketujuh yaitu sistem kekebalan dan organisasi kemasyarakatan. Untuk kebudayaan yang terakhir adalah sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial ini meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Kaitannya dengan cara hidup berkelompok atau bersama-sama dalam lingkungan masyarakat tersebut. Pengaruh COVID-19 ini berbagai lapisan masyarakat tertentu, organisasi sosial juga terdampak. Mereka dituntut untuk mengisi garis depan dan berhadapan dengan masyarakat luar dalam kesehariannya. Sebut saja para pemadam kebakaran swasta, para pengatur lalu lintas, organisasi amal, dan lain sebagainya yang terpaksa harus tetap beraktivitas di tengah keadaan yang berbahaya seperti ini. Mereka berkemungkinan terpapar virus corona dan menularkannya ke orang-orang terdekat mereka. Tentu hal ini menjadikan dilema yang cukup berat. Di satu sisi mereka dibutuhkan di masyarakat, dan di sisi lain mereka harus menjaga diri mereka. Di dalam sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan, di dalam sistem ini orang-orang juga melakukan kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan dengan cara penggalangan dana untuk orang yang terjangkit positif COVID-19. Mereka melakukan penggalangan dana dengan sejumlah kelompok yang turun ke jalan. Dalam hal ini, nampak jelas bahwa COVID-19 memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai unsur kebudayaan, khususnya di Indonesia. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa virus tersebut sepele dan menggampangkan perkara tersebut. Selama belum ditemukannya antivirus, yang paling bisa dilakukan oleh penduduk bumi adalah menghentikan atau mengurangi laju penyebaran virus tersebut. Makanya ada banyak pihak yang menawarkan solusi dengan cara lockdown atau menahan pergerakan masyarakat demi menahan rantai penularan virus tersebut. Fungsi dari menghentikan aktivitas yang melibatkan orang banyak adalah untuk memutus tali rantai penyebaran virus tersebut. Kita diharapkan tidak berimigrasi dari satu ke kota lain juga, karena kita tidak bisa memastikan terbebas dari virus yang mematikan ini. Bisa saja kita yang membawakan virus atau terkena virus, maka sebaiknya kita tetap diam di satu tempat. Dan sebagai upaya pencegahan, hindari kontak langsung, cuci tangan pakai sabun, jaga pola makan, kesehatan, ikuti perkembangan dan lembaga berwenang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.